ke podium dan menyampaikan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya teman-teman agen statistik? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Meskipun puasa kita nggak boleh lemes ya. Iya, kita harus tetap semangat. Biar materinya enak, saya minta kursi yang sebelah kanan untuk pindah di sini. Jadi kita memakai satu lajur aja. Biar bisa kelihatan ini ya, monitornya ya. Di depan sini bisa ditambahin satu lagi. Geser ke sini. Mbak Risma di depan Mbak Risma. Geser aja Mas, nih. Oh, saudara. Baik, kalau kata pepatah itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya ingin kenalan dulu deh sama teman-teman agen statistik 2025 yang sudah diresmikan ini. Sebentar ya, saya mau absen. Baik, yang namanya Afro Majidah siapa? Oh iya, dari Teknik Informatika ya. Berarti ini anak didiknya Pak Arif ya. Terus Taufikur Rahman, iya, satu jurusan ya, Teknik Informatika. Kemudian Erliana Putri, oh iya, dari Psikologi. Nanda Iza Fatima, dari Psikologi juga ya. Satu kelas. Oh, satu kelas. Terus Ridwan Alfiansa. Ini agen statistik lama 2024 yang masih alhamdulillah tertarik untuk berlanjut di tahun ini. M. Ilham Robbani dari Teknik Informatika juga ya. Tuh. Terus Risma Dwi Febrianti ya. Ini dari Ekonomi Syariah. Rifki Arifullah dari Psikologi ya. Satu kelas ini berarti. Oh enggak, beda. Kenapa? Oh, kakak tingkatnya. Oh, Diki Yoga Fernando. Oh iya, dari Ilmu Komunikasi. Berarti ini nih, public speakingnya keren ini, Ilmu Komunikasi ya. Ahmad Labib Ulya dari Psikologi ya. Dari Psikologi, betul. Berarti satu kelas sama yang sama yang Rifki Arifullah ya. Terus Agil Yusef Bella dari Teknologi Hasil Perikanan ya. Terus Rofi Udin, Sofian Nubila Vina dari Administrasi Publik, sama Della Pujawati. Ini juga sama ya, satu kelas ya, dari Administrasi Publik juga. Baik, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada 15 agen statistik terpilih di tahun 2025 ini, setelah teman-teman mengikuti seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara. Semoga setelah seremonial ini tadi yang dikukuhkan oleh Bapak Warek 2 semakin menambah semangat teman-teman ya untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pojok statistik di Universitas Yudharta di tahun ini. Kalau teman-teman kemarin mendaftar pojok statistik itu kan saya baca itu ini ya bermacam-macam ya. Apa itu pojok statistik? Kemarin kan ditanyain ya ketika teman-teman mengisi form pendaftaran. Nah, sekarang biar teman-teman semakin paham,
biar semakin sayang gitu ya dengan kegiatan pojok statistik ini, maka materi pembinaan perdana ini kami isi untuk mengenal lebih dekat tentang pojok statistik, agen statistik, dan juga nanti disampaikan oleh Mbak Devita terkait layanan BPS, biar teman-teman semakin tahu gitu ya, biar gak bertanya-tanya lagi apa sih itu pojok statistik, kegiatannya apa saja gitu ya. Jadi semoga hari ini teman-teman nanti bisa tercerahkan terkait apa itu kegiatan pojok statistik. Dan istimewanya di agen statistik tahun ini, agen statistik ini terdiri dari multi jurusan ya, multi jurusan di Universitas Yudharta, karena tahun sebelumnya agen statistik kita semuanya berasal dari jurusan ekonomi syariah. Nah, sekarang di tahun ini kan lebih bervariasi. Tadi saya lihat ada dari teknik informatika, psikologi, administrasi bisnis, perikanan, dan sebagainya. Semoga dengan multi prodi ini semakin menambah semarak kegiatan pojok statistik, dan teman-teman juga bisa semakin melengkapi satu sama yang lain. Mungkin teman-teman dari jurusan ilmu komunikasi nanti mungkin bagus terkait bagaimana menghandle administrasi publik. Nah, itu kita juga butuhkan. Nanti bisa dikombin dengan jurusan teknik yang lain, misalnya kayak gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa saling mensubstitusi gitu, saling melengkapi satu sama lain, sehingga nanti kegiatan pojok statistik di tahun ini bisa lebih semarak lagi gitu ya. Teman-teman siap? Siap ya? Siap. Suaranya kok lemes sih, pada puasa ya, lemes ya? Meski puasa harus tetap semangat ya. Sahur ya tadi? Boten. Boten maksudnya boten satu piring tapi 2 piring gitu ya. Baik, bisa next Mbak Regina. Terus Mbak Regina. Lagi. Ya, kalau teman-teman tahu ya, pojok statistik di antara teman-teman ini, apakah selain yang menjadi pojok statistik, agen statistik yang lama ya, untuk yang baru-baru ini, apakah pernah mendengar pojok statistik di lingkungan kampus ini sebelum mendaftar ya? Ada yang pernah? Pernah. Di mana, Mas Taufik? Dulu kan saya pernah ke perpustakaan, nah, di situ kan ada pojok statistik kan. Mm-hmm. Nah, jadi saya kayak mencari informasi mengenai pojok statistik. Nah, kebetulan itu ada pamflet penyebaran itu mengenai webinar. Nah, kebetulan itu kayak di kolaborasi antara BPS Kabupaten sama universitas. Nah, semenjak saat itu saya mengetahui mengenai pojok statistik di universitas. Oh iya, keren sekali nih Mas Taufik ini ya, postur. Jadi Mas Taufik ini ternyata sudah pernah tahu ya pojok statistik itu apa. Jadi sebenarnya pojok statistik ini adalah layanan kolaboratif antara Badan Pusat Statistik dengan universitas atau perguruan tinggi dalam rangka peningkatan literasi statistik di lingkungan perguruan tinggi. Dan ini sebagaimana tadi disampaikan Bapak Pimpinan, ini adalah sebagai bagian dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional. Jadi di Universitas Yudharta ini bukan satu-satunya layanan pojok statistik yang ada di Indonesia ya. Jadi kita sudah banyak, nanti ada di slide berikutnya ya, ada berapa banyak universitas yang sudah bergabung, ada kegiatan layanan pojok statistik di kampusnya. Jadi ini semacam mendekatkan gitu ya, mendekatkan terkait statistik ke lingkungan perguruan tinggi. Adanya kegiatan pojok statistik ini memang masih baru ya. Jadi di BPS itu baru mulai sekitar tahun 2020-an waktu itu terkait layanan pojok statistik ini. Itu didasari karena perguruan tinggi itu kan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi sebenarnya ya terkait data-data statistik. Kenapa? Karena data itu kan diperlukan baik oleh akademisi maupun oleh mahasiswa untuk mensupport terkait penelitian mereka, kemudian tugas-tugas perkuliahan,
teman-teman mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi, tesis dan sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mengaksesnya di kantor BPS itu kan jauh gitu ya. Makanya ini salah satu bentuk inovasi dan dulu masuk menjadi salah satu quick win. Jadi inovasi yang diinisiasi oleh BPS untuk semakin mendekatkan data statistik ini ke lingkungan perguruan tinggi itu tadi, sehingga teman-teman di kalangan perguruan tinggi itu semakin mudah untuk mengakses terkait data-data statistik. Lanjut Mbak Regina, mengapa pojok statistik? Nah ini tadi, jadi dari survei yang dilakukan oleh BPS itu kan sebagaimana kita tahu ya, salah satu lembaga negara yang bertugas untuk mengeluarkan beberapa indikator statistik ya, utamanya statistik dasar. Jadi di mana statistik dasar ini beberapa itu menjadi indikator pembangunan. Sebut saja kayak kemiskinan, angka pengangguran, IPM, pertumbuhan ekonomi, inflasi. Itu satu-satunya lembaga negara yang berhak untuk mengeluarkan angka-angka tersebut adalah BPS. Nah, dari data-data BPS yang BPS sajikan itu, ternyata pengguna terbesar data-data kita itu 61% didominasi oleh mahasiswa, peneliti, dan individu. Artinya bahwa lebih dari separuh kebutuhan data itu ternyata diampu oleh teman-teman di perguruan tinggi. Untuk itulah perlu adanya kegiatan layanan pojok statistik ini. Meskipun memang di Udata sendiri terkait program studi statistik memang belum ada ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman ini dalam mengikuti mata kuliah itu kan juga mengampu mata kuliah statistik ya di prodinya ya. Nah, meskipun mungkin dari sisi kuantitas tidak terlalu banyak, tidak seperti yang prodi jurusan statistik, tetapi data statistik itu luas ternyata teman-teman. Jadi statistik sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan ya, penggunaannya itu luas, tidak hanya yang berupa angka-angka jelimet gitu aja yang kayak terlalu statistik banget, tapi ternyata statistik ini menghasilkan indikator yang mungkin bagi orang awam itu sudah familiar, kayak kemiskinan. Siapa sih yang nggak tahu kalau kita berbicara terkait kemiskinan, itu kan sudah kata-kata yang familiar ya dengan kita. Nah, biar teman-teman nanti semakin tahu, semakin ngerti bagaimana memaknai data. Jadi kita tidak hanya tahu saja ya, tetapi juga bisa memaknai data itu dengan sesuai konsep dan definisi yang benar gitu ya, sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang juga benar juga gitu. Tidak hanya mengenal angka pertumbuhan ekonomi misalkan 5,6, tahun kemarin 5,8, berarti pertumbuhan ekonomi kita menurun. Nah, bagi orang awam bahasanya seperti itu, padahal memaknai angka tersebut tidak seperti itu. Nah, dengan seperti itu harapannya teman-teman sebagai agen statistik ini bisa menjadi jembatan gitu ya bagi kita BPS dan kampus untuk lebih mempromosikan, mensosialisasikan gitu terkait data-data statistik. Jadi keberadaan pojok statistik di lingkungan perguruan tinggi ini artinya sangat penting ya, karena terbukti dari survei ternyata data-data kita banyak diampu oleh kalangan perguruan tinggi. Next Mbak Regina. Nah, tujuan pojok statistik di sini yang pertama sebagai media promosi. Promosi apa? Terkait layanan BPS, terkait data-data BPS, sehingga nanti teman-teman kalian yang lain harapannya itu semakin tahu gitu ya terkait keberadaan pojok statistik ini. Jadi tidak hanya data itu kebanyakan yang kemarin kalau ada sesi pembinaan saya kan uji petik ya ke beberapa mahasiswa yang saat itu mengerjakan skripsinya di perpustakaan. Kebanyakan itu pertama ketika ditanyain BPS, tahu BPS nggak Mbak? BPS, BPJS ya Bu, pertama gitu. Kemudian yang kedua BPS, apa BPS itu Mbak? Nggak tahu. Terus yang ketiga, BPS itu apa? Oh itu ya Bu, yang ngeluarin data penduduk ya. Jadi ternyata sangat minim sekali pengetahuannya terkait data
maupun skripsinya. Ternyata data-datanya itu nggak hanya seputar data-data penduduk aja, tapi banyak yang ada di BPS yang bisa teman-teman gali, yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang studi teman-teman. Kemudian yang kedua, media layanan konsultasi statistik. Jadi pojok statistik di sini itu kita juga melayani yang ada namanya konsultasi statistik. Kalau teman-teman konsultasi gitu ya, misalnya konsultasi ke dosen, berarti kan artinya ketika teman-teman memerlukan konsultasi, teman-teman kan menginginkan pemahaman yang lebih mendalam gitu ya terkait suatu hal. Nah, dalam hal ini kalau di pojok statistik, teman-teman bisa mengetahui lebih dalam terkait data-data statistik dengan langsung berkonsultasi ke kami. Maksudnya seperti itu. Dan ini mempermudah teman-teman yang ada di Yudata. Kenapa? Teman-teman tidak perlu repot-repot jauh-jauh ke kantor BPS Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana yang kita ketahui, ada yang tahu nggak kantor BPS Kabupaten Pasuruan di mana? Paskot. Kok tahu Mbak? Rumahnya sana ya? Oh enggak. Oh, tapi sempat searching-searching gitu ya? Pernah lewat sana. Oh, pernah lewat sana. Betul sekali. Jadi kantor BPS Kabupaten itu di Jalan Sultan Agung, depannya GOR, Kota Pasuruan. Jadi bayangkan ya, kalau nggak ada layanan pojok statistik ini, teman-teman harus repot-repot ke Kota Pasuruan untuk bertanya, hanya sekedar konsultasi. Makanya keberadaan pojok statistik di sini ini benar-benar sebagai sebuah langkah yang patut untuk teman-teman syukuri gitu ya, dan patut juga teman-teman manfaatkan secara optimal. Makanya nanti dibantu supaya teman-teman yang lain itu bisa mengakses layanan-layanan di pojok statistik ini. Dan yang penting lagi adalah semuanya ini adalah free. Jadi kita gratis layanannya, tidak dipungut biaya. Jadi ajak teman-teman untuk mensosialisasikan ini ya, pojok statistik, supaya lebih banyak yang tahu dan kenal tentang keberadaan pojok statistik di Yudharta. Kemudian yang ketiga, memperkuat user engagement antara BPS dan akademisi. Nah, dengan kehadiran pojok statistik di lingkungan kampus tentunya juga semakin memperkuat ya hubungan kolaboratif yang tercipta antara BPS dengan pihak pengguna data-data BPS yang utamanya tadi dari kalangan akademisi atau perguruan tinggi. Keempat, meningkatkan literasi statistik. Nah, harapannya dengan keberadaan pojok statistik di kampus itu juga meningkatkan literasi statistik. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, contohnya bagaimana memaknai angka pertumbuhan ekonomi, bagaimana memaknai angka kemiskinan. Ini yang kemarin viral itu ya, yang apa benar dikatakan orang miskin jika pengeluarannya itu hanya 400.000 per satu keluarga gitu. Kan pernah ada berita ya beberapa bulan yang lalu itu viral membahas terkait angka kemiskinan. Nah, dengan adanya pojok statistik ini, kalau teman-teman mau bertanya, konsultasi, menggali lebih dalam, nanti bisa diketahui. Kita juga kan ada sesi semacam webinar ya, edukasi statistik maupun pembinaan statistik, yang nantinya itu dapat lebih mencerahkan pemahaman teman-teman bagaimana memaknai data itu tadi. Jadi sekarang kan banyak ya clickbait yang kayak gitu yang mengundang kontroversi gitu kan ya. Padahal bukan seperti itu pemaknaannya gitu. Kemudian meningkatkan pemanfaatan data statistik BPS. Next, prinsip pojok statistik ada 3. Jadi prinsip keberadaan pojok statistik yang pertama adalah kolaborasi. Ini kenapa kok kolaborasi? Karena berdirinya pojok statistik ini dibentuk dari inisiasi bersama antara BPS dengan perguruan tinggi. Jadi tidak hanya BPS saja di sini, tapi juga butuh support dari perguruan tinggi setempat untuk bisa menghadirkan layanan pojok statistik ini. Kemudian terdapat kerjasama dan berbagi peran. Nah, namanya kolaborasi, bersinergi, tentunya juga ada pembagian peran ya satu sama lain. Ada tugas dan tanggung jawab. Kemudian sinergi. Seluruh kegiatannya dilakukan bersama antara BPS dan perguruan tinggi. Setiap kali
Jadi itu tadi yang namanya sinergi ya. Jadi kita terus menjalin komunikasi secara aktif, kemudian juga penyelarasan kegiatan dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan dari BPS dan perguruan tinggi. Jadi pengalaman teman-teman agen statistik yang kemarin itu juga kami dengan tangan terbuka ya membuka ruang komunikasi dengan teman-teman itu. Teman-teman butuhnya apa sekarang? Yang tahun kemarin itu pernah teman-teman mengajukan butuhnya terkait SPSS Bu, karena kebetulan di mata kuliah kami saat ini belajar terkait SPSS, dan kami juga menanggapi terkait permintaan dari teman-teman agen statistik itu tadi. Jadi tidak hanya dari BPS, tapi dari perguruan tinggi itu juga boleh memberikan masukan kepada BPS gitu. Kemudian kebermanfaatan, keberadaan dan kegiatan dari pojok statistik harus memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pihak. Jadi kehadiran pojok statistik ini dari sisi BPS lebih bisa mensosialisasikan terkait produk-produknya, data-data statistik, dan dapat meliterasikan masyarakat ya dengan data-data statistik. Dan dari pihak perguruan tinggi juga tentunya manfaatnya banyak sekali ya, dan teman-teman juga sebagai agen statistik tentunya juga bisa merasakan kebermanfaatannya dengan banyaknya edukasi statistik yang diberikan, layanan-layanan yang diberikan di pojok statistik dan sebagainya. Kemudian ini teman-teman agen statistik perlu tahu untuk layanan pojok statistik ini ada dua ya. Yang pertama adalah layanan secara online, dan yang kedua layanan secara offline. Nah, kalau layanan secara offline, teman-teman selain Mas Taufikur sama teman-teman agen statistik yang lama, yang lain sudah pernah tahu, sudah pernah mengunjungi pojok statistik di perpustakaan? Kenapa? Hanya kelihatan. Tapi pernah ke perpus ya? Pernah ke perpus, kelihatan gitu ya, tapi belum pernah mengunjungi ya, karena sepi ya di sana ya. Ya, jadi pojok statistik offline itu di Universitas Yudharta berada di lantai 5 ruang perpustakaan Universitas Yudharta. Nah, di sana itu ada sebenarnya layanan ini ya terkait data-data, publikasi di sana beberapa, dan kita kalau mengadakan pertemuan agen statistik kita sentralkan di sana di ruang pojok statistik. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita pertemuannya di sana, bukan di gedung sini ya. Jadi dibiasakan sambil olahraga ke lantai 5. Dan kegiatan-kegiatan pojok statistik juga aktifnya nanti di ruangan pojok statistik di perpustakaan. Kan perpustakaan juga teman-teman nanti bisa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Mungkin sekalian ngerjakan tugas, butuh-butuh referensi di perpustakaan, sama sekaligus nanti kegiatan pojok statistik gitu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kita itu ada yang namanya pojok statistik virtual. Nah, kalau pojok statistik virtual bedanya apa dengan offline? Kalau offline cakupannya terbatas, hanya di lingkup kampus saja. Tapi kalau PSV itu lintas batas. Artinya apa? Jadi pojok statistik virtualnya Yudharta ini bisa loh dilihat sama pojok statistik Universitas Muhammadiyah Malang. Bisa dilihat dari pojok statistik ITS gitu. Jadi lintas batas, dan sebaliknya teman-teman juga nanti ini teman-teman agen akan kita daftarkan ya, sehingga teman-teman juga bisa mengakses pojok statistik virtual, di mana di situ antar kampus ya. Jadi teman-teman bisa nanti untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Di situ sudah ada misalkan jadwal terkait edukasi statistik dari kampus mana, hari apa, jam berapa, terkait apa temanya. Ini teman-teman sebagai mahasiswa ini kan benar-benar beruntung loh bisa masuk agen statistik ini. Kenapa? Ya itu tadi, teman-teman tidak semua mahasiswa di Yudharta memiliki kesempatan seperti teman-teman sekarang ini. Jadi nanti di PSV ini teman-teman bisa mengakses, misalkan di situ kelihatan ya edukasi statistik dari Universitas Indonesia, bahas terkait ini di jam ini. Klik aja kalau teman-teman mau ikut join, tinggal daftar. Nanti teman-teman bisa
bisa mengikuti secara daring, dan tema-tema yang disajikan di situ benar-benar bervariasi sekali, tidak hanya terkait angka-angka statistik, metode statistik, bahkan juga membahas hal-hal yang ini umum. Ada yang terkait public speaking, ada yang terkait yang suka teknik informatika, terkait teknik informatika juga ada. Jadi benar-benar ini menjadi sebuah kesempatan yang berharga yang teman-teman bisa manfaatkan dengan optimal. Kemudian di situ juga ada galeri infografis dan videografis, dan nantinya tugasnya teman-teman juga ikut membangun pojok statistik virtual ini supaya tidak kalah dengan kampus-kampus yang lain. Next. Manfaat pojok statistik di kampusmu itu tadi sudah sempat disinggung ya. Tentang aktivitas pojok statistik. Lanjut. Nah, kegiatan apa saja sih yang ada di pojok statistik? Yang pertama, promosi statistik. Di sini artinya apa? Pojok statistik itu sebagai sarana untuk menyebarluaskan terkait data-data statistik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua tadi, layanan konsultasi mengenai hasil-hasil pendataan dari BPS, data-data BPS itu teman-teman bisa banget memanfaatkan layanan ini. Kemudian yang ketiga, edukasi statistik, kegiatan peningkatan literasi statistik ini melalui webinar, seminar, dan sebagainya. Oh ya, satu lagi, dan nanti agen statistik ini tidak hanya bisa konsultasi ke kami, tapi juga agen statistik ini bisa menjadi melayani sebagai petugas, melayani konsultasi data dari teman-teman mahasiswa yang ada di Yudarta ini. Karena kan teman-teman ini sebagai jembatan antara kami dan kampus ya, makanya nanti akan kami bekali terkait layanan BPS sehingga teman-teman bisa memberikan masukan saran terkait hal-hal data statistik yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman yang lain di kampus ini. Kemudian kegiatan pendukung lainnya ini opsional sesuai kebutuhan ya. Nah, pojok statistik di tahun 2025 itu yang bergabung ada 151 universitas di seluruh Indonesia. Ada di 34 provinsi, 79 kabupaten kota. Untuk tadi ya di PSV itu kan ada videografis, se-Indonesia ini ada 1512, dan edukasi statistik yang sudah dilakukan se-Indonesia itu 1263 edukasi. Begitu banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali. Bayangkan ada 1000 lebih terkait edukasi statistik yang bisa teman-teman akses, teman-teman pilih apapun sesuai keinginan teman-teman. Jadi itu ya keunggulannya pojok statistik ya. Kemudian sekarang tentang agen statistik. Next Mbak Regina. Nah, agen statistik ini adalah mahasiswa ya yang ditunjuk, bisa juga yang merupakan hasil seleksi dari open recruitment yang dilakukan oleh BPS dan pihak kampus ya. Jadi kalau yang tahun kemarin bedanya, kita 2 tahun yang lalu pojok statistik di Yudarta ini kan mulai ada di tahun 2023 akhir ya Pak Aris. Di 2022 akhir nih Pak diresmikannya. Insya Allah di bulan Desemberan nanti ya, November atau Desember. Kemudian di tahun 2023 itu agen statistik yang kita miliki ada dua agen. Nah, kemudian di tahun 2023 itu agen statistiknya penunjukan langsung dari dosen. Kemudian di tahun 2024 kemarin kita meningkatnya tidak hanya 1-2 ya teman-teman, tapi meningkatnya 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024 agen statistik kita jumlahnya 20 agen. Tapi 20 agen itu dipilih secara penunjukan langsung. Kebetulan memang kegiatan pojok statistik ini awalnya itu di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Dan kemarin yang ditunjuk menjadi agen statistik ini semuanya memang dari Prodi Ekonomi Syariah. Dan di tahun 2025 ini kita kan
ini ya tiap tahun melakukan evaluasi, melakukan istilahnya kan perkembangan gitu ya. Di tahun 2025 ini kita mencoba merekrut agen statistik ini dengan metode open recruitment. Supaya apa? Supaya prodi yang lain itu juga bisa turut serta membangun, menyemarakkan kegiatan di pojok statistik ini. Dan alhamdulillah terpilihlah 15 teman-teman agen statistik ini dari lintas program studi gitu. Nah, 6 alasan agar kamu harus jadi agen statistik. Yang pertama, improving knowledge. Jadi dengan menjadi agen statistik ini, tentunya ya teman-teman nanti akan mendapatkan berbagai edukasi statistik yang tentunya itu akan meningkatkan pengetahuan teman-teman semua. Jadi jangan terlewatkan ini. Kan teman-teman mahasiswa ini memang tujuannya belajar ya. Mumpung teman-teman ini masih berstatus menjadi mahasiswa, gali sebanyak-banyaknya pengalaman, gali sebanyak-banyaknya ilmu, wawasan yang insya Allah ya, kan nggak ada yang rugi gitu loh. Yang namanya ilmu itu tidak pernah aus, tidak ada yang namanya kadaluarsa. Jadi itu bisa digunakan. Meskipun teman-teman ini berbeda-beda jurusan, itu benar-benar nggak ada masalah gitu ya untuk mempelajari suatu hal. Itu nanti akan meningkatkan pengetahuan teman-teman dan insya Allah nanti juga akan berguna ketika teman-teman akan terjun di dunia kerja. Karena dunia kerja itu tidak melulu misalkan teman-teman dari jurusan teknik informatika, tidak melulu hanya muter-muter komputer aja. Sekarang kayaknya udah bukan zamannya seperti itu ya. Kita zamannya sekarang di era lintas batas semuanya. Jadi anak informatika juga harus tahu bagaimana perkembangan sosial ekonomi yang ada kayak gitu. Dan ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bukan untuk, sekali lagi ya, bukan untuk BPS maupun bukan untuk kampus, tapi ini lebih ke untuk teman-teman sendiri secara pribadi. Ini sangat-sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, scaling up skill, bukan skill itu ya, typo. Jadi meningkatkan skillnya teman-teman. Tentunya dengan berbagai kegiatan edukasi statistik nantinya yang akan kita beri, harapannya memang skillnya teman-teman ini juga akan meningkat. Jadi teman-teman paling nggak tahu bagaimana memaknai data. Kemudian juga akan meningkatkan skillnya teman-teman dalam mengolah data gitu. Dan juga banyak hal lagi, pengembangan kompetensi. Nah tentunya juga dengan menjadi agen statistik nanti teman-teman akan dibekali dengan berbagai kompetensi. Setiap bulan kita akan ada yang namanya pembinaan statistik minimal 1 kali setiap bulan. Kemudian kita juga ada yang namanya webinar. Mungkin beberapa sudah pernah ikut? Belum. Ini sudah atau belum? Belum pernah ya. Nah nanti bisa ikut itu setiap bulan. Insya Allah kita mengagendakan 1 kali webinar yang kita branding dengan estetik, edukasi dan sharing tentang statistik yang teman-teman bisa ikuti. Yang tentunya dengan mengikuti pembinaan maupun webinar, terus teman-teman misalkan kalau ada kesulitan itu bisa menghubungi kami. Apalagi teman-teman menjadi agen statistik istilahnya punya kartu akses yang lebih ya dibandingkan mahasiswa lain gitu. Itu benar-benar nanti teman-teman manfaatkan supaya meningkatkan terkait kompetensi teman-teman juga. Dan di pojok statistik ini kompetensinya tidak melulu terkait ini ya, istilahnya kompetensi itu kan ada soft skill ya dan hard skill gitu ya. Kemampuan teman-teman tidak melulu hanya seputar ilmu pengetahuan saja, tapi di situ teman-teman juga akan dilatih untuk misalkan public speaking, percaya diri. Dengan apa? Yaitu ketika kita ada kegiatan, teman-teman nanti itu bisa berpartisipasi dan nanti akan kita tunjuk secara bergiliran untuk misalkan menjadi MC, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa terlibat menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan kita. Karena namanya belajar itu tidak mengenal dengan siapa ya. Jadi teman-teman pun nanti ketika teman-teman memiliki ilmu yang bisa di-sharingkan ke yang lain,
narasumber gitu. Jadi kita istilahnya di sini saling berbagi. Nah, di situ kan teman-teman juga berlatih secara nggak langsung ya terkait bagaimana public speakingnya, bagaimana melatih tingkat percaya dirinya teman-teman itu melalui kegiatan-kegiatan. Dan juga kita kan ada ada event-event gitu kan, semacam webinar gitu atau kuliah tamu. Kalau tahun kemarin ada kuliah tamu. Dan nanti harapannya teman-teman juga bisa terlibat sebagai panitia untuk belajar bagaimana menghandle sebuah acara. Jadi semacam I.O. Kayaknya teman-teman ini kemarin waktu ditanyain ada juga loh yang sudah biasa menghandle jadi I.O. gitu ya. Jadi itu adalah skill-skill yang sangat bermanfaat sekali untuk menunjang kita secara individu ya. Tidak hanya melulu terkait ilmu pengetahuan saja, tapi kompetensi semacam itu juga sangat diperlukan ketika teman-teman nanti siap untuk terjun di dunia kerja. Kemudian building network. Jadi dengan menjadi agen statistik tentunya teman-teman nanti bisa mengenal yang pertama pembina dari pojok statistik yang ada di BPS. Jadi ini ada Mbak Dina, itu ilmunya banyak tuh. Ada Mbak Regina. Mbak Regina ini kalau di kantor ini bagian humas ya, media sosial. Mbak Dina itu tim humas juga, sosial kependudukan, ketenagakerjaan yang menangani masalah pengangguran, kemiskinan. Terus Mbak Debita itu menangani terkait harga, kayak pakarnya inflasi, kemudian pariwisata, itu Mbak Debita. Jadi teman-teman di BPS itu kan ada spesifikasinya ya. Teman-teman dengan mengikuti sebagai agen statistik, teman-teman secara nggak langsung juga menjalin networking juga. Dan ini nanti akan sangat bermanfaat juga buat teman-teman. Ketika teman-teman nanti itu misalkan teman-teman mau magang, ketika semester akhir itu kan ada yang namanya magang ya. Nah, teman-teman bisa, apalagi teman-teman ini sebagai agen statistik, tentunya istilahnya kan memiliki tempat khusus ya, karena sudah menjadi agen statistik itu bisa juga dimanfaatkan untuk mendaftar magang di BPS supaya lebih tahu bagaimana pekerjaan di BPS. Kemudian informasi-informasi terkait BPS tentunya teman-teman juga bakalan lebih cepat ya. Mungkin mahasiswa yang lain nggak begitu ngeh dengan keberadaan BPS. Dikiranya BPJS itu ya yang banyak ya. Jadi misalkan contoh, misal kalau ada lowongan pekerjaan kayak gitu, teman-teman kan juga, oh ini loh ada lowongan untuk jurusan ini dari BPS, teman-teman akan mendapat info juga. Banyak sih terkait networking ini. Nanti teman-teman juga akan kenalan juga dengan teman-teman yang ada di luar kampus Yudharta. Bagaimana? Melalui PSW itu tadi, pojok statistik virtual. Kalau dunia maya itu kan tidak ada batas ya. Jadi teman-teman itu bisa nanti kenalan dengan yang ada kalau di Jatim ini, di Surabaya itu ada ITS, Widya Mandala, UPN. Kalau di Malang ada Brawijaya, Negeri Malang, sama Muhammadiyah. Banyak UNED juga masuk. Jember. Universitas Muhammadiyah Jember ya. Terus di Sidoarjo itu ada Unsida, banyak sih. Di seluruh Indonesia juga lebih banyak lagi. Jadi ini benar-benar sangat bermanfaat ya untuk network itu tadi ya. Kemudian sarana MBKM. MBKM sebagaimana yang kita ketahui masih menjadi kurikulum teman-teman ya. Nggak tahu nanti apakah tahun depan dirubah atau enggak. Tapi dengan adanya teman-teman masuk menjadi agen statistik ini juga nantinya bisa menjadi salah satu bagian dari sarana MBKM teman-teman. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini tentunya yang sangat berharga. Bahkan pengalaman ini katanya pepatah, pengalaman itu lebih berharga daripada materi gitu ya. Jadi ketika teman-teman menjadi agen statistik ini, harapannya nanti gali sebanyak-banyaknya pengalaman yang bisa teman-teman gali supaya teman-teman itu
merasa wah, masuk ke menjadi agen statistik ini pengalamannya banyak ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nothing menjadi something gitu. Teman-teman bisa menggali apapun itu, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Karena namanya ini kan ya, kita kan namanya hidup kan terus berkembang ya. Kegiatan pojok statistik juga seperti itu. Harapannya pojok statistik di Universitas Yudharta ini semakin tahun juga semakin berkembang. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya terkait PSW ini belum begitu optimal dimanfaatkan. Harapannya di tahun ini dan tahun mendatang itu lebih dioptimalkan lagi supaya teman-teman semakin merasa manfaatnya itu ya menjadi agen statistik. Kemudian next Mbak Regina, peran agen statistik yang pertama sebagai brand ambassador pojok statistik. Jadi teman-teman ini sebagai wajah dari pojok statistik yang ada di Yudharta. Namanya wajah ya, bagaimana nanti teman-teman memoles wajah itu supaya menarik. Dengan apa? Macam-macam yang bisa teman-teman lakukan. Apalagi teman-teman ini semua kan masuk Gen Z atau Gen Alpha ya? Oh Gen Z, oh bukan Gen Alpha ya, bukan ya. Jadi Gen Z itu kan orang-orang yang kreatif gitu ya. Orang-orang yang biasanya itu nggak suka yang terlalu formil-formil banget gitu ya. Nanti teman-teman bisa bagaimana mengemas pojok statistik ini supaya menarik teman-teman yang sesama Gen Z di lingkungan kampus ini untuk bisa lebih tertarik gitu. Kemudian yang kedua, promotor. Jadi teman-teman ini sebagai promotor bagi keberadaan pojok statistik di Yudharta. Jadi nanti harapannya teman-teman aktif untuk mensosialisasikan gitu ya kegiatan-kegiatan pojok statistik di kampus. Kemudian konsultan statistik, itu tadi saya sampaikan bahwa nantinya harapannya teman-teman sekarang ini untuk pelayanan data itu bisa digerakkan oleh teman-teman agen statistik. Kenapa? Karena kalau kami dari tim pojok statistik BPS Kabupaten Pasuruan itu kan memang ada keterbatasan ya dalam hal waktu. Jadi kita kan juga di kantor itu kan pekerjaannya juga bervariasi ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya setiap hari harus standby di pojok statistik atau paling enggak seminggu 3 kali gitu nggak bisa. Jadi ini kami butuh bantuan dari teman-teman agen statistik untuk bisa membantu menyemarakkan kegiatan pojok statistik di kampus ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa saling bergantian dibuat piket untuk melakukan konsultasi data, melakukan layanan konsultasi data. Tetapi sebelumnya teman-teman nanti ini kan akan dibekali ya nanti sama Mbak Devita bagaimana layanan BPS. Kemudian teman-teman juga boleh menghubungi kami selaku tim pojok statistik dari BPS untuk bertanya terkait data-data statistik apabila teman-teman itu kesukaran atau misalkan ketika teman-teman melakukan layanan itu ada pertanyaan yang susah untuk teman-teman jawab, bilang aja sebentar ya nanti saya tanyakan dahulu ke pihak BPS, itu nggak masalah. Jadi teman-teman pending aja, nanti bisa ditanyakan ke kami, gitu. Kemudian yang keempat IO, jadi teman-teman di sini juga nanti itu tadi saya sampaikan menjadi IO ya, event organizer bagi kegiatan-kegiatan pojok statistik Yudharta. Harapannya teman-teman bisa aktif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pojok statistik, baik webinar maupun pembinaan maupun kegiatan-kegiatan offline yang lain maupun online ya. Misi agen statistik yang pertama melayani konsultasi statistik. Jadi teman-teman ini nanti pertama bertugas di pojok statistik sesuai jadwal penugasan. Nanti di sesi akhir itu akan kita bagi teman-teman ini ke dalam beberapa divisi. Nanti untuk kita ada yang namanya divisi layanan data. Harapannya semua petugas agen statistik ini bisa terlibat untuk memberikan layanan konsultasi data di pojok statistik ini sesuai jadwal piket. Karena kalau nggak dipiket kan teman-teman tentunya kan punya kesibukan kuliah juga. Nah itu juga bagaimana
kegiatan pojok statistik ini juga bisa tetap jalan. Makanya nanti perlu kita rundingkan terkait jadwal piketnya supaya teman-teman juga pas gitu ya di hari itu. Kemudian ini yang kedua, tentunya ketika teman-teman mau melakukan layanan konsultasi, maka yang harus disiapkan adalah teman-teman mempersiapkan diri untuk melayani konsumen di pojok statistik. Caranya yaitu tadi dengan banyak belajar ya. Selain pembekalan yang kita kasih, nanti teman-teman sambil searching sendiri melalui web kita, dilihat-lihat gitu, BPS ini ada apa aja ya, terus ini apa ya, itu bebas. Jadi teman-teman nanti bisa sambil mengulik-ngulik sendiri gitu ya. Terus sudah pada follow media sosial kita belum? Sudah. Semua ada yang belum? Kayaknya ada yang belum ya? Belum. Nah, nanti yang belum-belum ini harus like, harus jadi follow media sosial kita supaya teman-teman juga tahu kegiatannya BPS itu apa aja. Kita insya Allah aktif di media sosial, kegiatan-kegiatan, promosi ataupun apa aja kita share di media sosial. Bahkan kegiatan terkait pojok statistik ini juga akan kita share dalam bentuk reportase. Dan tidak kalah loh ya, media sosial pojok statistik di Yudharta ini juga sudah punya. Jadi nanti harapannya teman-teman agen ini juga yang mengelola media sosial pojok statistik Yudharta Pasuruan. Kemudian yang kedua, mempromosikan produk statistik. Nah, dengan pengelolaan media sosial tadi, teman-teman juga mempromosikan ya. Jadi nanti monggo media sosial itu juga dibuat semenarik mungkin, diisi dengan konten-konten yang aktif gitu ya, supaya nanti followernya juga banyak, semakin dikenal luas oleh mahasiswa Yudharta. Dan juga promosi ini dilakukan selain medsos juga di PSV, pojok statistik virtual, itu lebih diaktifkan lagi. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan edukasi statistik bersama tim pojok statistik. Nanti teman-teman agen ini juga membantu kami untuk menyiapkan rancangan terkait kegiatan edukasi statistik. Itu tadi partisipasi teman-teman agen ini dari mana? Bisa nanti kami tunjuk sebagai MC, narasumber, moderator, seperti itu. Next, tentang pelayanan di pojok statistik offline. Nah, kalau namanya petugas layanan ya, jadi salah satu kompetensi lain yang nanti teman-teman dapatkan ketika menjadi agen, ya harapannya nanti untuk layanan ini bisa jalan ya. Nanti teman-teman bisa belajar bagaimana untuk melayani konsumen istilahnya ya, walaupun konsumennya itu teman-teman mahasiswa sendiri di Yudharta sini. Ya, ini contoh tahapan berkomunikasi. Tentunya dalam melayani selaku customer service ya, kita kan petugas pelayanan ya, jadi harus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan prima istilahnya. Jadi jangan lupa untuk memberikan senyum terbaiknya. Jangan sampai teman-teman kalau beli sesuatu di toko misalkan ketemu sama penjual yang jutek gitu, misalkan tanya, Mbak ada buku ini enggak, misalkan nggak tahu, udah cari aja sendiri sana, misalkan kayak gitu. Seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Enggak kan ya. Nah, sama halnya seperti itu. Kalau nanti teman-teman menjadi petugas layanan, melayani mahasiswa sambil mukanya jutek, ketekuk gitu, ya kira-kira bisa dibayangkan ya. Pasti nanti apalagi zaman medsos sekarang dan status WA, barusan dari pojok statistik ketemu petugas layanan yang jutek, akhirnya viral deh kayak gitu. Jangan sampai ya seperti itu. Jadi tetap adab itu tetap harus dijaga. Kita harus, apalagi sebagai petugas layanan ya, kita harus mendahulukan kepuasan dari customer atau pelanggan. Dalam hal ini mahasiswa yang mendapatkan layanan, ya senyum, disapa, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, yang apa, ya seperti itulah sambil mengalir. Apalagi teman-teman kan sesama generasi ya.
Kemudian nanti pastinya ketika melakukan konsultasi, karena ini temanya adalah konsultasi di ruang pojok statistik, jadi kan tidak lepas dari statistik ya, bukan layanan yang lain ya. Misalkan tanya ini dong apa namanya pelajaran psikologi, kan enggak ya, jadi yang berkaitan dengan statistik. Tapi sekali lagi statistik itu memang luas, jadi bisa jadi pertanyaannya misalkan terkait apa ya, terkait pemanfaatan big data misalkan, di data statistik bagaimana. Kalau misalkan teman-teman kesulitan nggak apa-apa, nanti pertanyaan itu dibilang aja ke mahasiswa yang bersangkutan, dipending dulu ya, nanti akan saya konsultasikan lebih lanjut ke pihak BPS, nanti minta nomor HP-nya kayak gitu. Nanti ketika sudah mendapat jawaban, nanti teman-teman bisa meng-forward jawaban tersebut ke pengguna layanan itu. Kemudian teman-teman sebagai petugas layanan jelas harus memiliki modal ya, selain keramahan, adab tadi juga modal tahu produk-produk BPS apa saja. Nggak mungkin kan kita istilahnya selaku penjual nggak tahu produknya apa. Misalkan kita kayak penjual sembako, ada semen nggak di sini, kan ya nggak mungkin kan, gitu istilahnya. Jadi makanya teman-teman harus paham produk-produk BPS yang nanti akan disampaikan sama Mbak Devita. Next. Nah ini cek penampilan. Jadi yang namanya kita nanti melakukan layanan konsultasi, itu jelas kita kan harus ini ya, berpenampilan yang bersih gitu. Bersih ini dalam arti kan maksudnya ya inilah, nggak teman-teman habis bangun tidur ini langsung ke sana kan ya, enggak ya. Jadi ya benar-benar inilah, kalau ini yang penting teman-teman itu berpakaian yang rapi, sopan, itu sih. Kemudian ada buku tamu. Oh iya, jadi nanti kalau sudah jalan akan di ini lagi, untuk panduan terkait buku tamu ini akan di-share kembali sih ketika nanti sudah jalan. Takutnya sekarang teman-teman lupa ya. Intinya nanti ketika ada pengguna layanan yang datang ke pojok statistik, pertama selain menyapa, selanjutnya teman-teman mempersilahkan untuk mengisi buku tamu dulu. Buku tamunya nanti secara online ya, ada di sini, perpustakaan.bps.go.id. Siap ya. Ya seperti itu. Jadi nanti untuk pojok statistik kan akan kita lengkapi dengan leaflet. Leafletnya masih ada beberapa, nanti akan kita lengkapi. Di situ juga ada infografis. Nah harapannya infografis yang ada di ruangan pojok statistik ini bisa dibantu oleh teman-teman agen statistik juga untuk menuangkan karyanya, sehingga ruangan pojok statistik kita baik secara offline maupun yang virtual itu dipenuhi dengan karya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti bikin infografis misalkan, udah pernah bikin infografis belum? Ada yang pernah? Ya selain Prof Udin. Ada yang pernah bikin infografis? Pernah. Nah itu jadi namanya ilmu ya teman-teman, itu ketika semakin digunakan itu akan semakin lancar, akan semakin baik gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya skill infografis, kalau lama nggak digunakan terus gunain lagi, itu pasti akan gelagapan lagi. Tapi ketika nanti lama-lama teman-teman jadi agen statistik ini rutin, misalkan 1 bulan 1 publikasi, 1 bulan 1 infografis misalkan kayak gitu, nanti teman-teman akan terasa skill itu secara tidak langsung, itu akan sangat menunjang kompetensi teman-teman juga terkait feeling teman-teman membuat infografis ini baiknya seperti apa ya, ini gimana kayak kalau kayak gini ya gitu, itu akan terasa. Jam terbang itu emang tidak bisa membohongi. Jadi harapannya nanti teman-teman itu ketika aktif melakukan kegiatan-kegiatan menjadi agen statistik itu akan semakin mengasah baik skill maupun kompetensi yang dimiliki teman-teman. Sudah Mbak Regina, kayaknya sudah cukup ya. Baik, demikian
Untuk materi yang pertama ini nanti jika ada pertanyaan dikumpulkan ya, karena setelah materi kedua baru kita buka sesi tanya jawab. Matur nuwun, saya tutup dulu, saya kembalikan ke Mbak Dina. Baik, terima kasih Bu Dewi atas paparannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Dewita tentang layanan di BPS. Kepada Ibu Dewita kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dina. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dewita, saya statistisi pertama di BPS Kabupaten Pasuruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan statistik di BPS. Tadi udah dijelasin ya BPS ya, udah tahu ya tempatnya di mana di kabupaten, BPS Kabupaten. Udah tahu semuanya berarti. Ada yang pernah mengakses data BPS? Buka website BPS? Ada yang pernah? Ada yang pernah nugas kemudian mencari informasi data makro di BPS? Belum ya? Boleh Mbak Pretina lanjut? Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyajian data BPS dan mekanisme akses data BPS. Nah, ini alur penyajian data di BPS. Sebelumnya saya mau menjelaskan kalau teman-teman kan mahasiswa ya, pasti nanti tulis skripsi kan? Atau ada yang enggak? Sekarang kan normalnya tulis skripsi. Skripsi itu biasanya butuh data, baik data primer maupun sekunder. Atau kalau di mahasiswa itu biasanya dulu tuh ada PIM, Pekan Ilmiah Mahasiswa. Ada yang pernah dengar? Itu kan dia nulis publikasi ilmiah kemudian dipublikasikan gitu. Nah, untuk nulis publikasi gitu, nulis paper gitu butuh data. Jadi kan mahasiswa itu mempelajari teori ya di perkuliahan. Kemudian nulis nih perlu data untuk tahu apakah teori itu kenyataannya gimana di lapangan, angkanya gimana di Indonesia itu sesuai nggak teori itu, permasalahannya di mana, kemudian solusinya gimana. Jadi BPS itu menghasilkan banyak data dan itu susah di lapangan itu menghasilkan datanya itu. Petugas kami mencari data di lapangan, kemudian juga dipublikasikan juga, dan cara metode mencari data ini juga sudah sedemikian rupa sehingga harapannya data yang dihasilkan itu bisa bermanfaat untuk pembangunan. Dan mahasiswa kan agen perubahan ya, yang belajar ekonomi syariah perkuliahan sudah tentu diharapkan bisa memanfaatkan data dari BPS ini. Misalnya data-data apa aja sih yang ada di BPS? Ada yang tahu? Ada yang tahu data apa aja yang biasa ditulis di skripsi? Data kemiskinan, kependidikan gitu ya. Ya. Data pengangguran. Pengangguran, benar. Ada lagi yang tahu? Stunting. Nah, itu tadi ya, PDFD. Itu kan sudah ada datanya. Jadi teman-teman mahasiswa nih tinggal minta ke BPS datanya, cari-cari datanya di BPS. Kemudian dihubungkan sama teori yang sudah dipelajari di kelas untuk menghasilkan karya tulis atau apapun itu gitu ya. Nah, alurnya bagaimana? Ini dia alurnya. Di sini ada subjek matter dan lain-lain. Jadi di sini ada panah warna kuning, itu alur permintaan penyediaan data mikro. Warna hijau untuk penyediaan tabel statistik di website, dan warna biru untuk alur permintaan dan penyediaan data khusus. Data khusus itu apa? Data khusus adalah data yang tidak tersedia di website maupun di katalog data mikro. Permintaannya dilayani sesuai persetujuan subject matter.
Data mikro itu apa? Ada yang tahu? Data yang kecil. Ya, data kecil. Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Benar, itu tadi data yang kecil karena dia satuannya itu bisa individu atau per unit rumah tangga gitu ya. Jadi namanya data mikro. Kalau yang di website itu makro, itu lebih skalanya lebih besar, estimasinya di tingkat kabupaten kayak gitu. Ada yang pernah tahu website BPS? Coba ada yang tahu? Buka-buka HP-nya website BPS, alamatnya apa? www apa tuh? BPS.id. Betul Mbak Rene? Betul. Kalau Kabupaten Pasuruan? BPS boleh buka HP loh. Betul, ya itu ya, itu yang ada di website ya. Kalau di permintaan data mikro itu beda, nggak ada di website. Jadi kita harus minta sendiri, alurnya juga sendiri. Data mikro itu apa itu tadi ya? Contohnya, nah alur penyajian data BPS ini untuk penyediaan tabel statistik di website itu yang warna hijau ya. Pertama dari subject matter. Subject matter itu maksudnya direktorat terkait, bagian yang menangani surveinya. Misalnya survei sosial, subject matternya ada di Mbak Dina ini, ada di tim sosial, itu subject matternya. PDRB, Bu Regina, dulu di PDRB. Nah itu warna hijau ini ya, alur penyediaan tabel statistik di website itu dari subject matter, kemudian langsung ke PST, BPS, dan website untuk kemudian diakses ke konsumen data. Sedangkan kalau yang warna biru itu permintaan khusus ya, data khusus itu dari subject matter, kemudian ke Direktorat Diseminasi Statistik, lanjut ke PST, BPS atau website, langsung dari Direktorat Diseminasi Statistik langsung ke konsumen data. Jadi nggak melalui PST. PST itu perpustakaannya gitu ya, yang melayani langsung ke konsumen. Kemudian bagaimana jika data mikro itu dari subject matter, kemudian nanti mengeluarkan raw data. Raw data itu tabel-tabel gitu ya. Kemudian itu data mikro yang sudah di anonimisasi dan renumbering, selanjutnya akan menuju ke PST dan konsumen data. Apa itu anonimisasi? Yaitu tujuannya untuk melindungi privasi dari responden. Jadi privasi dan rahasia responden itu sangat terjaga di BPS ini ya. Dilakukan dengan cara menghilangkan identitas atau informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi, misalnya nama, alamat, dan sebagainya. Dan data yang dikecualikan sehingga pengumpulan data dan kerahasiaan responden terjaga. Dapat digantikan dengan membuat variabel ID yang unik dari setiap responden. Itu tadi ya, jadi untuk responden BPS, perusahaan-perusahaan yang disurvei datanya oleh BPS itu kan ditanyain rahasia dapurnya lah, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa. Itu mereka akan terjamin rahasianya. Tidak usah khawatir akan bocor ke pihak luar gitu ya, karena sudah ada anonimisasi itu tadi. Oke, lanjut tentang mekanisme akses data BPS. Yang pertama, mekanisme umum. Jadi konsumen di BPS itu apa aja konsumennya? Itu ada mulai dari pemerintah pusat maupun daerah, lembaga pendidikan seperti Yudharta ini, kemudian ada instansi swasta, misalnya perusahaan swasta gitu ya. Kemudian ada juga lembaga internasional, misalnya UNESCO, UNICEF, kemudian peneliti mahasiswa pribadi lainnya, dan juga internal BPS sendiri. Di sini ada website dan all startups. Website itu yang tadi yang dibuka oleh teman-teman, bisa mengakses website BPS dan Allstat secara mandiri. Di BPS itu websitenya ada dua. Yang pertama itu tadi ya, di
www.bps.go.id, kemudian ada di sensus bps.go.id. Jadi di setiap tahun berakhiran 3, 6, dan 0 BPS itu memiliki sensus. Sensus itu yang didata semuanya di penduduk Indonesia. Itu nanti datanya ada di sensus.bps.id. Sedangkan lainnya survei-survei itu ada di www.bps.go.id. Kemudian BPS juga ada aplikasi, namanya aplikasi Allstat. Itu bisa diunduh, di-download di Android Market ya. Gitu. Nah, kemudian permintaan data di BPS ini ada dua, ada yang sifatnya berbayar, ada yang Rp0. Kan teman-teman nanti jadi agen ya, agen statistik itu kan perpanjangan tangannya BPS Kabupaten Pasuruan di Yudarta. Kalau ada yang tanya mau minta data, itu ada yang ada yang berbayar dan ada yang Rp0. Yang berbayar itu masuk ke mekanisme PNBP. Ada yang tahu PNBP apa? Boleh buka HP. Apa tuh? Penerimaan negara bukan pajak. Iya, jadi berbayar, walaupun berbayar, pembayarannya nanti juga masuknya ke negara, penerimaan negara selain dari bersumber pajak itu tadi ya, PNBP. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2015. Nah, untuk yang berbayar ini bisa secara online dengan mengakses layanan pembelian produk melalui akun PST, dan secara offline dengan mengunjungi PST BPS langsung. PST tadi ya, Pusat Statistik Terpadu, atau perpustakaannya BPS gitu ya. Dan yang kedua ada mekanisme Rp0. Itu didasarkan dari peraturan BPS nomor 2 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0. Itu bisa diakses secara online maupun offline dengan mengunjungi PST BPS di masing-masing wilayah. Kalau online-nya sama dengan mengakses layanan Rp0 dengan menggunakan akun PST milik wali data atau akademisi. Wali data KL itu untuk yang instansi pemerintah pusat daerah, akademisi itu untuk yang universitas-universitas itu. Kemudian yang terakhir ada juga akses data untuk PKS, pertukaran data dengan BPS, yang perjanjian kerjasama yang khusus tadi ya, yaitu dengan saling mendapat manfaat sesuai dengan keahlian dan tidak mengganggu beban kerja pokok BPS dan prinsip akuntabilitas. Itu untuk data yang tidak tersedia di website. Akses diberikan sesuai mekanisme pengiriman yang disepakati. Nah, ini untuk yang tidak berbayar atau gratis bisa didapatkan dari website BPS yang tadi udah dibuka. Kontennya udah banyak ya. Ini konten untuk per 31 Mei 2023. Sekarang udah makin banyak lagi. Kemudian Allstat BPS itu tagline-nya akses statistik Indonesia dimanapun dan kapanpun. Itu aplikasi ya, aplikasi yang bisa di-download dari HP masing-masing, baik itu Android Market maupun lainnya. Kemudian layanan web lainnya itu di BPS itu ada layanan web lainnya. Ini yang bukan data ya, itu ada search engine, ada Exim Query Builder, ada KBLI KPKI itu untuk klasifikasi baku pekerjaan ya, KBLI lapangan usaha. Kemudian ada perencanaan pembangunan dan SDGs, web API, dan juga direktori pasar. Direktori itu kumpulan gitu ya. Jadi berbagai pasar-pasar itu dikumpulkan di data gitu nama-namanya. Direktori usaha juga ada. Kemudian yang pertama kita bahas mengenai mekanisme PNBP atau yang penerimaan negara bukan pajak tadi ya. Ada dua pihak di sini, ada pihak konsumen data dan petugas pelayanan BPS. Untuk konsumen data itu perlu surat permohonan, abstraksi, laporan hasil penelitian, dan membuat akun PST. Kemudian di petugas layanan BPS akan menghasilkan invoice, laju atau SPPD, kwitansi, dan juga data mikro. Ini ya untuk yang tadi ya skripsi itu kan nggak semuanya ada langsung diperoleh di
web BPS. Ada beberapa yang kita harus minta data mikronya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Misalnya mau bikin skripsi apa yang harus minta data mikro gitu. Misalnya ya itu BPS kan ada survei Susenas. Kemudian seorang mahasiswa pengen membuat analisis pengeluaran di bidang pendidikan gitu. Dia ingin tahu menganalisis pengeluaran rumah tangga untuk akses pendidikan itu seberapa besar dibandingkan antara yang pengeluarga berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah itu. Atau mungkin analisis pengeluaran untuk rokok itu kan nggak ada langsung kalau di webnya BPS, harus minta dulu ke data mikro. Atau membuat pemanfaatan bantuan sosial, atau mungkin membuat analisis pengembangan potensi desa, itu ada di BPS tapi harus minta data mikro ini tadi. Caranya yang pertama adalah dengan mengajukan permohonan data disertai dengan abstraksi penelitian yang dilakukan dengan data yang diminta. Jadi kalau teman-teman mau membuat skripsi mulai sekarang nyicil juga bisa banget nih mumpung jadi agen ya. Jadi nanti waktu tingkat 4 udah gampang gitu, udah tinggal melanjutkan revisi-revisi dikit gitu. Yang pertama, mengajukan permohonan data disertai dengan abstraksi penelitian yang dilakukan dengan data yang diminta. Jadi itu tadi, pengen buat data, urgensinya apa sih, itu dijelaskan di abstraksinya. Kemudian petugas pelayanan BPS nanti akan memproses permintaan dan mengirimkan invoice, SPPD, dan contoh data yang telah diproses. Kemudian jika setuju, konsumen akan melakukan pembayaran dan mengirimkan SPPD yang sudah ditandatangani dan bermaterai. Kemudian petugas layanan BPS akan memberikan kwitansi dan link data sesuai permohonan. Dan terakhir, setelah mendapatkan datanya sudah dipakai, sudah dianalisis sedemikian rupa, maka konsumen data diwajibkan untuk mengirimkan laporan hasil penelitiannya. Jadi itu tadi ya, data yang diberikan itu harus bermanfaat. Oke, lanjut. Nah, ini cara aksesnya. Mengunjungi pst.bps.go.id, kemudian login, kemudian memilih menu layanan dan pilih layanan penjualan. Selengkapnya ada di sini, leaflet standar PST bisa dibuka sendiri. Kemudian ini tarifnya. Tarifnya ada banyak ya, ada beda-beda. Untuk data mikro itu berdasarkan beratnya berapa MB gitu ya. Tarifnya dihitung secara regresif, yaitu dengan menggunakan pengenaan tarif semakin menurun ketika jumlah pembelian mikro meningkat berdasarkan internal tertentu gitu ya. Tarifnya beda-beda. Kemudian untuk publikasi berdasarkan jumlah halamannya. Kemudian untuk peta digital Wilkerstat. Jadi kalau BPS ini juga punya peta Wilkerstat. Jadi kalau teman-teman mau menganalisis peta digital yang ada di BPS itu juga bisa menggunakan itu tadi mekanisme PNBP. Harganya beda-beda. Untuk peta Indonesia per kecamatan 10 juta, per desa 30 juta, kabupaten per kecamatan 30.000 dan lain-lainnya. Nanti ada penjelasannya sendiri. Lanjut. Di sini masih nggak gagal fokus semua kan ya, masih paham kan ya, masih nyambung ya walaupun puasa ya, walaupun di tengah hari. Lanjut untuk mekanisme Rp0. Di sini ada keistimewaan ini untuk beberapa pihak penerima layanan Rp0. Itu diantaranya ada instansi pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan dalam negeri seperti teman-teman ini, kemudian lembaga negara, perwakilan negara asing dan lembaga internasional itu bisa mendapatkan tarif Rp0 untuk data mikro tadi. Untuk publikasi hard copy bisa Rp0. Untuk publikasi soft copy, tapi dibatasi ya, Rp0 ini dibatasi 3 judul publikasi per bulannya. Kemudian untuk data mikro dibatasi 500 MB per tahun dan peta digital dibatasi 1 peta per tahun. Ini berdasarkan peraturan BPS nomor 2 tahun 2019 tentang pelayanan dan tata cara pengenaan tarif Rp0 terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BPS. Jadi di sini peruntukannya
netral. Untuk pihak-pihak ini bisa dikenakan tarif Rp0 atau gratis. Lanjut Mbak Rere. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya tidak jauh berbeda, cuma nggak usah bayar gitu ya. Di sini tapi memerlukan pihak ketiga, wali data. Wali data itu kalau di kampus itu dari dekanat atau setara eselon 2. Jadi kalau teman-teman mau minta data untuk keperluan penelitian, mungkin ya itu perlu persetujuan atau surat dari pengantar dari dekanat tadi. Jadi harus sesuai dengan harus diketahui kampus gitu ya. Jadi di sini ada 3, yaitu konsumen data atau akademisi, kemudian ada wali data atau dekanat atau setara eselon 2 jika di instansi pemerintahan, dan terakhir ada petugas pelayanan BPS. Kalau konsumen data sama seperti tadi, yaitu menyediakan surat permohonan, abstraksi, dan laporan hasil penelitian nanti di akhir. Untuk wali data menyediakan surat permohonan permintaan data Rp0 dan akun wali data BST. Dan untuk petugas layanan BPS nanti akan membuat surat balasan, kemudian SPPD dan data mikronya. Jadi yang pertama, konsumen data atau akademisi tadi mengajukan permohonan data, disampaikan ke wali datanya atau dekanat jika di kampus. Nanti dari pihak kampus akan mengajukan permohonan data sesuai format Rp0. Kemudian dari petugas layanan BPS akan mengirimkan surat balasan atau SPPD-nya. Kemudian dari wali data atau dekanatnya akan mengirimkan SPPD yang sudah ditandatangani oleh wali datanya tadi. Kemudian dari petugas layanan BPS akan mengirimkan datanya ke wali data atau ke dekanatnya tadi. Kemudian wali datanya tadi mengirimkan datanya ke pihak konsumen datanya atau akademisinya yang minta tadi. Dan terakhir, setelah data dipakai, dianalisis, mendapat penelitian, maka hasil laporan penelitiannya akan dikirimkan ke BPS. Nah, ini template pengajuan permohonan Rp0-nya. Oke, lanjut. Selain itu juga ada surat perjanjian penggunaan data. Jadi untuk menggunakan data BPS itu ada perjanjiannya, tidak semena-mena gitu ya. Yang pertama, penerima data atau informasi merupakan pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain. Itu tadi ya, karena data itu ngumpulinya susah dan mahal. Jadi setelah kita dapat datanya, apalagi gratis gitu kan, Rp0 itu tadi, nggak serta-merta kita bebas memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pribadi itu tadi ya. Ada beberapa syaratnya. Yang kedua, penerima data atau informasi akan memakai rekaman data atau informasi hanya untuk keperluan penelitian dan analisis bagi penerima data dan atau informasi dan tidak merugikan kepentingan negara. Khusus untuk peta digital, wilayah kerja statistik hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan hanya untuk penyajian data yang dihasilkan oleh penyedia data dan atau informasi. Yang ketiga, penerima data atau informasi dilarang untuk menggunakan rekaman data atau informasi tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, penerima data atau informasi dapat menggunakan data atau informasi untuk kepentingan lain dengan mengajukan abstraksi baru. Itu tadi ya, kalau misalnya mau penelitian yang berbeda, dapat mengajukan abstraksi ulang, membuat permintaan baru, menggunakan rekaman untuk kepentingan lain yang menyimpang dari syarat sebagaimana tersebut pada huruf A dan B perlu mendapat persetujuan teknis terlebih dahulu dari Kepala BPS. Selanjutnya, penerima data atau informasi wajib mencantumkan sumber data pada hasil penelitiannya. Itu tadi ya, seperti kalau etika penelitian kan memang gitu ya, sumber datanya harus dicantumkan. Selanjutnya, penerima data atau informasi wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada penyedia data, dan semua data atau informasi dan keterangan yang diberikan adalah bersifat rahasia dan tetap menjadi milik BPS. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada MC.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devita atas materinya. Gimana, udah ada gambar nggak dari teman-teman tentang agen statistik sama beberapa layanan di BPS? Tapi kayaknya udah lelah nih semua. Kayaknya. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, ada yang ingin bertanya? Ada. Silahkan namanya ya, pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya Taufik Rahman dari Prodi Teknik Informatika. Saya mau tanya mengenai program PSP tadi, mengenai project statistik virtual. Kan selama ini itu dilakukan secara virtual kan ya? Apakah nanti suatu saat itu tidak akan melakukan program secara offline itu? Program PSP di mana antara agen statistik di Kabupaten Pasuruan bisa berkolaborasi atau belajar bersama dengan agen yang lain itu, universitas yang lain. Terima kasih. Mantap. Yang lain, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya itu dulu. Baik, terima kasih Mas Taufikur Rahman ya atas pertanyaannya. Terkait pojok statistik virtual itu memang untuk sampai dengan saat ini kita memang belum ada program untuk kolaborasi antar agen statistik secara offline ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke depan, kita kan nggak tahu ya nanti apakah ada program-program secara offline antar agen statistik, kita tunggu saja. Namun untuk saat ini memang masih belum, Mas Taufikur. Jadi kita memang masih secara online karena yaitu tadi kita kan ada keterbatasan dalam hal jarak, dalam hal waktu gitu ya. Tapi teman-teman agen statistik tidak boleh bersurut ya, bersurut langkah. Kita di tahun kemarin itu yang sebagaimana tadi disampaikan Bapak Pimpinan, itu ada yang namanya kegiatan statistik data camp. Itu insya Allah rutin dilakukan setiap tahun. Semoga di tahun ini juga masih ada. Karena tahun ini kan kalau teman-teman tahu kita ada yang namanya kebijakan efisiensi ya di lembaga pemerintahan. Semoga kebijakan itu tidak mempengaruhi ya kegiatan statistik data camp. Karena kemarin di tahun kemarin waktu Mas Rofiuddin ikut itu aja awalnya itu yang lolos 10 besar di karya tulis populer itu diundang ke Jakarta awalnya. Tapi karena ada rasionalisasi, tahun kemarin rasionalisasi namanya. Jadi yang diundang ke Jakarta hanya yang 3 besar untuk mengikuti kegiatan penerimaan hadiah berikut kegiatan hari ulang tahun statistik. Sebagaimana yang perlu teman-teman tahu bahwa setiap tanggal 26 September itu diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Biasanya kegiatan-kegiatan menjelang Hari Statistik Nasional itu ada beberapa perlombaan. Salah satunya kemarin itu statistik data camp. Nah, semoga aja di tahun ini kegiatan tersebut ada dan semoga teman-teman juga bersemangat dan menjadi satu di antara 3 besar yang nantinya bisa dipanggil ke Jakarta gitu, bertemu dengan agen statistik yang lain yang juga berprestasi. Semoga ya, semoga nggak kena efisiensi juga gitu ya. Tapi intinya teman-teman nggak usah patah arang. Jadi teman-teman itu tetap bersemangat mengumpulkan banyak-banyak karya gitu ya, menghasilkan banyak karya yang nantinya itu manfaat kembali ke teman-teman sendiri gitu loh. Jadi misalkan kalau teman-teman aktif membuat infografis, nanti ketika teman-teman terpilih misalkan ya
mengikuti kegiatan statistik data camp itu kan kemarin seleksinya pertama dari infografis ya. Kemudian setelah infografis itu baru karya tulis populer. Jadi kemarin pengalaman Mas Rofi Udin itu dari berapa tadi ya? 151 universitas ya tadi ya? Iya, kalau nggak salah itu mengikuti statistik data camp ini tadi. Setiap universitas itu ada satu perwakilan agen statistik yang ditunjuk. Nah, dari perwakilan itu tadi 151, seleksi pertama adalah pembuatan infografis, diambil 30 ya, Mas Rofi Udin ya. Diambil 30 peserta terbaik dan salah satunya Mas Rofi Udin ini masuk dalam 30 peserta. Kemudian 30 peserta ini di coaching lagi sama BPS Pusat. Jadi coachingnya tidak dari kita ya, tapi langsung dari BPS Pusat. Yang menyelenggarakan juga BPS Pusat langsung di Jakarta. Dari 30 ini diseleksi lagi. Cara seleksinya 30 peserta harus membuat tulisan karya tulis populer. Kemarin Mas Rofi Udin itu mengangkat terkait sampah Indonesia Darurat Sampah 2045. Judulnya kan menarik ya, karena judulnya itu sangat mengenal dengan keseharian masyarakat permasalahan sampah ya. Jadi itu salah satu poin kunci sehingga juri itu kayak tertarik gitu dengan yang dibawakan oleh Mas Rofi Udin. Nah, dari 30 itu mengerucut lagi diambil 10 karya tulis populer terbaik dan salah satunya ada Mas Rofi Udin itu. Nah, 10 peserta terbaik itu kemarin diberi kesempatan untuk presentasi di depan penguji dari BPS Pusat, dari BPS Jakarta. Nah, dari 10 itu kemarin diambil 3 terbesar, dan 3 terbesar ini yang diterbangkan ke Jakarta. Salah satunya kemarin dari Jawa Timur, dari Jember, yang ini berhasil sampai 3 besar. Nah, harapannya semoga teman-teman di tahun ini juga semakin semangat, sehingga nanti mungkin salah satu atau di antara teman-teman ini bisa mewakili gitu ya Kabupaten Pasuruan, khususnya Universitas Yudharta ini, untuk bisa sampai ke pusat, bisa jalan-jalan ke Jakarta sana ya, amin. Seperti itu. Jadi kalau mau lintas agen statistik harus berprestasi dulu Mas Taufikur Rahman ya. Jadi nanti kalau misalkan Mas Taufik nih yang kepilih nanti mewakili, ya harus berkompetisi, semangat dulu supaya nanti bisa terwujud impiannya, bisa sharing, tukar ini ya, informasi dengan agen statistik lain, yaitu. Mungkin itu ada lagi yang lain? Oh iya, di tas. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita dilanjut acara selanjutnya aja ya. Kita serahkan ke Ibu lagi. Ibu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Pagi. Masih bangun ya? Yeah. Apa udah ada ini tidur tadi? Bangun semua ya? Iya. Kita kan sekarang udah dikukuhkan ya. Udah satu tim berarti kita ya. Berarti satu hati, satu jiwa, satu, ya nggak mungkin lah satu raga ya. Mempunyai raga sendiri-sendiri. Nah, jadinya kita karena satu tim, nggak mungkin kita jalannya sendiri-sendiri ya. Kalau satu tim jalannya harus bareng-bareng, masuk bareng, keluar bareng. Apanya yang keluar? Itunya. Masuk bareng, berprestasi bareng, gitu ya. Oh masih mati. Iya. Kalau dalam suatu organisasi itu pastinya ada apa, Bapak Ibu? Mbak, Mas. Pastinya ada struktur.
Ketuanya nggak mau dibantu. Wakil. Kemudian ada sekretaris. Kemudian ada anggota. Oh, bendahara. Nggak apa-apa sih. Uangnya kita nanti urunan terus jalan-jalan ya. Ya, jadi dalam suatu tim kita nanti akan ada ketua. Ya, ketua itu nanti tugasnya apa sih kira-kira? Kalau di tim pojok statistik, yaitu mengkoordinasikan pojok statistik datanya. Nah, mengkoordinasikan berarti kan tugasnya berat banget ya, mulai dari mengatur, mengawasi. Sebenarnya cuma gampang aja sih mengatur. Ayo kerja kan mengatur ya. Jadi yang sing kerja itu anggota, sing ketua nggak ngawasi tok gitu ya. Kemudian wakil. Kalau wakil tentunya membackup ketuanya. Kalau misalkan dari BPS Kabupaten Pasuruan, Mas, iki ana pertemuan jam sakmene, iso ora? Oh iso. Sing ketua nggak iso berarti wakilnya yang membackup. Kemudian ada sekretaris. Lah sekretaris itu ngapain? Notulensi, benar. Berarti nanti jadi sekretaris nih. Ya, notulensi. Gampang banget notulensi. Kalau ada sing ngomong dicatat, lek gak direkam gitu ya. Nah, kemudian nanti ke depannya kita akan ada 3 tim divisi. Gak usah banyak-banyak ya. 3 tim divisi ini gampang banget. Yang satu tim divisi pelayanan data. Tadi kan udah dijelaskan sama Bu Demaya, Bu Devita. Pelayanan data berarti melakukan pelayanan kepada konsumen, kepada teman kita. Kalau ada teman-teman yang datang, berarti kita harus melayani. Bukan hanya timnya aja ini, mungkin nanti timnya ini yang mengatur siapa aja sih yang jadi melayani data hari ini gitu ya. Nggak harus itu, semua nanti kebagian melayani, okay? Kemudian yang kedua yaitu tim SDM dan video kreator. SDM itu berarti sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini ngapain ini sumber daya manusia ini? Nanti jenengan itu memberi masukan kepada kami, gitu. Kira-kira bulan depan itu enaknya ngapain, Rek? Acaranya apa? Sing mbok butuhno apa? Oh, aku saiki butuh SPSS tadi. SPSS, tahu SPSS kan? Belajar SPSS, ngolah data, sing paling gampang SPSS ya. Ya apa? Gimana kalau bulan depan kita ngadain pelatihan atau pembinaan SPSS? Oh iya, kita bilang ke Bu Dewi, gitu. Bu Dewi loh ya. Jadi memberi masukan. Jadi teman-teman di voting. Kira-kira kamu butuh apa? Oh ini nih, kalau Mas Akil nih. Mas Akil kemarin pas waktu diwawancarai, kenapa kok masuk pingin jadi pojok statistik, agen statistik gitu. Oh saya ini perlu data. Apa Mas kemarin Mas perlu data? Soalnya saya ini pengusaha perikanan. Nah, beliau ini pengusaha, Pak Ibu, pengusaha perikanan. Jadi saya punya masalah tentang ikan-ikan. Gitu, ikan saya kok tiba-tiba mati gitu ya. Terus ini kalau nggak pakai data ini nggak bisa ini saya meneliti, gitu kan. Beliau yang ingin jadi peneliti dan pengusaha. Gimana? Kayaknya saya butuh pelatihan tentang penelitian, metode apa gitu. Monggo silakan dikasih masukan kepada kami gitu. Atau
public speaking, Bu, saya tuh pengen mengembangkan diri saya pengen belajar berbicara, belajar sama tatap muka sama orang itu loh, gimana biar nggak minder. Nah, nanti bisa juga dilakukan pembinaan seperti itu. Nggak harus nanti lewat tatap muka ya, nanti bisa lewat webinarnya juga. Kemudian yang ketiga, selain divisi SDM juga sebagai divisi video kreator. Nih banyak nih yang suka kayak Mas Diki kan, kemarin pas waktu wawancara, saya ini suka bikin-bikin. Nah, saya ini kayaknya si calon IO, ketua IO, apa itu namanya? Event organizer, yang punya event organizer. Nah, kan beliaunya pintar buat-buat ya. Nah, nanti dari videografis nanti kita bisa tampilkan di media sosial pojok statistiknya Yudharta. Kemudian ada divisi infomedia. Nah, infomedia ini nanti juga nanti buat infografis dan sebagai koordinator media sosial lah intinya. Nanti kita tanggung jawabi untuk memegang media sosialnya pojok statistik. Karena kemarin kan kita udah buat nih yang zamannya Mas Rafiuddin ya Mas G. Sudah buat tapi katanya kehack ya, hilang. Terus akhirnya kita buat lagi. Nah, jangan lupa di follow loh ya pojok statistik datanya. Tiba-tiba yang punya Mas Rafiuddin ini muncul lagi, kok bisa ya? Jadi akun lama itu tiba-tiba muncul lagi. Ya kita tetap pakai akun yang baru, nanti hanya tim divisi infomedia aja yang pegang, biar nggak kebanyakan akun. Ngoten ya? Banyak sekali A3 tim ya ini ya. Kemudian ini siapa kira-kira yang bisa mengkoordinir pojok statistik tahun 2025-2026? Mungkin ada yang mau berminat menjadi ketua tim? Ada nggak? Cewek boleh, cowok boleh. Monggo silakan. Nanti kalau nggak ada yang berminat saya tunjuk nih. Gimana? Siapa? Ayo Mas. Ini katanya kemarin pas waktu wawancara saya ketua ini. Berarti kan punya pengalaman jadi ketua. Iya. Mas Agim? Mboten. Gimana? Siapa? Kan kemarin saya ketua ini. Apa itu? CEO itu kan ya sama kayak subtim ya, kasubtim ya. Tuh, ayo siapa yang mungkin saya ini punya pengalaman, saya ini bisa gitu. Saya ini yakin bisa membawa pojok statistik menjadi pojok statistik Yudharta menjadi yang terbaik di Indonesia nanti. Saya mau mengerahkan anggota saya buat infografis dan nanti bisa menang di itu statistik camp. Gimana? Cewek saya juga nggak apa-apa loh. Gimana? Ini. Terus ada kemarin yang guru PAUD. Mana? Guru PAUD. Jenang deh. Nah, itu kan juga bisa. Nggak apa-apa. Ketua kan bisa mengarahkan kayak, ayo nak, ayo siapa? Kalau nggak ada, ini saya punya kandidat nih, kandidatnya terkuat. Ayo siapa? Ayo Mas, nggak apa-apa Mas. Siapa namanya Mas? Enggak. Udah. Jadi langsung aja gitu, atau gimana? Langsung aja karena mungkin ketua ini yang punya pengalaman ya, yang pengalaman tahun lalu, kemudian mungkin kedepannya bisa menjadi lebih baik. Mungkin Mas Rafiuddin ya. Gimana Mas Rafiuddin? Soalnya ini dari kepala BSRI loh yang mengusulkan ini. Gimana? Ya Mas, gimana teman-temannya?
Udinnya bulan puasa silahkan ikhlaskan semuanya. Gimana? Semangat? Oke, bismillah ya. Bismillah. Teman-temannya ini kayaknya pada bersemangat nih. Kemudian sekarang wakilnya. Kalau Mas Rafidin kan nanti sibuk nih, katanya ketua-ketua gitu ya? Enggak. Nah, nanti Mas Rafidin bisa aku tak malah aja wakilnya gitu ya. Siapa yang wakilnya? Cewek nggak apa-apa. Siapa? Ayo Mas, siapa yang ingin? Kalau wakil kan agak enteng. Paling cuma nemenin aja. Lah Mas Rafidin ini perlu temen ya kan? Ayo, silakan. Gimana Mas? Gak apa-apa, wakil aja. Oke. Gimana Mas Rafid jadi wakil? Setuju ya, Mas? Setuju nggak sedaya nih? Nah, kalau sekretaris ini kayaknya requestnya cewek ya. Cewek siapa? Bu Guru? Tribun Bu Guru? Atau mbak-mbaknya mau? Monggo silakan. Yang saya ingin jadi saya rajin tulis-tulis gitu. Iya Bu Guru ya, panggil Bu Guru Bu. Nah, sekarang ketua subtim. Jadi nanti semuanya ini berperan, punya jabatan. Ketua subtim pelayanan data yang sekiranya saya ada terus, walaupun nggak ada terus nggak apa-apa sih. Cuma, silakan. Kira-kira ada rekomendasi Mas Rafiuddin pelayanan data siapa ketua subtimnya? Cewek nggak apa-apa, cowok nggak apa-apa. Bu Risma, Mbak Risma? Iya, wes. Setuju dong, betul. Setuju. Kemudian divisi SDM dan video kreator. Silakan yang punya banyak ide, yang bisa. Ayo, Mas Taufik, nggih. Infomedia apa? Video kreator. Saya lihat soalnya media sosialnya followernya banyak, slide-nya banyak. Infomedia nih. Infomedia, terus video kreatornya dan SDM siapa? Komunikasi ada? Ada ya. Oh ada ya. Dari komunikasi yang Dari komunikasi. Oh Mas, dari komunikasi kan? wah cocok itu. Oke. Jadi ketua tim kedua. Ribet. Oh, anggotanya Rafiuddin. Iya, anggota Rafiuddin kan di sini. Iya, gimana Mas? Iya, anggotanya Rafiuddin ya. Nanda? Mbak Nanda? Gak apa-apa, nanti nyuruh anggotanya aja. Oh iya, oke, Bu. Jadi sekarang sukarela ya, langsung angkat tangan ya. Siapa yang ya cepet-cepetan lo ya. Terus tim apa Bu? Tim pelayanan data, silakan. Mas Rafiuddin nggak apa-apa, tunjuk aja. Karena kan ini oke. Nafin. Terus siapa lagi? Jadi satu. Mas Hafin, Mas Rian gitu. Terus sama Mas Akil. Mas Akil mau masuk mana? Ya, 3 serangga ini. Loh, pemimpinnya cewek, nanti marahin aja Mbak kalau nggak datang. Mas Akil sini? Hah? Oh iya, Akil Isabella.
Ini masnya langsung saya impor dari Sumatera ya. Terus yang divisi SDM dan video kreator siapa? Monggo ya. Mas Diki. Terus kalian? Mas Rizky, Rifki, Mas Diki, Mas Rifki, Yoga. Terus siapa lagi? Satu lagi? Mbak apa? Jadi nanti video kreator ini membuat konten-konten video ya? Siapa sih? Mas Rifki. Rifki A. Oh, Muhammad Rifki Arifullah. Rifki. Terus siapa lagi? Ayo Mbak. Mana? Infografis. Masih infografis? Loh, mana? Ini udah nih terakhir. 3 terakhir. Tinggal 4 yang belum, 4 orang. Jangan, nah. Mbaknya kan? Yang memiliki ketertarikan infografis siapa? Namanya? Infomedia. Infomedia. Ilham Rabbani. Mbaknya? Afro. Kalian harus bisa. Dari sana nih. Kalian harus bisa. Enggak apa-apa. Bisa. Kayaknya video Mbak siapa? Mbak Hela. Oh iya, cocok kayaknya Mbak Sofia ya, video ya. Pasti Instagramnya banyak kan kalau TikToknya. Bukan masa ada di kafe. Ya, udah semua ya. Udah semua ya, Mas Rafiuddin ya. Minta tolong nanti dibimbing atau jangan sampai telat lah kalau bisa, kalau kita pembinaan gitu. Oh iya. Oh iya, divisi Infomedia mungkin pekerjaan pertama Mas Taufikur Rahman nggih koordinir anggotanya untuk ngefoto satu-satu hari ini. Jadi nanti kita pasanglah kayak terbaik untuk di medsos. Nggih, satu-satu nanti tim divisi apa anggota apa ngoten nggih. Kebetulan Mungkin habis ini ya, nggih, langsung bekerja. Mungkin itu aja, apa ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Semoga tim agen statistik pojok statistik Yudata semakin maju dan semakin berprestasi. Oh iya, cuma besok ada yang spesial di bulan Ramadan, yaitu seperti biasa ada webinar. Webinarnya ini mengenai potensi desa ya. Dan buka bersama, betul, buka bersama secara virtual. Oke, jangan lupa semuanya ikut, jangan lupa semua follow ya akun pojok statistik Yudata sama BPS. Oke. Oh ya, ini karena aktivitas jenengan yang sibuk dan padat ya, kita juga punya kesibukan. Kira-kira bulan depan kan Lebaran, pembinaannya kira-kira pas minggu keberapa tuh enaknya? Minggu ke 2. Itu nggak Lebaran Mas, saya masih di Sulawesi loh, saya Singapura loh saya. enggak. Gimana? Enaknya ketiga nih, minggu ketiga. Sampai tanggal berapa? Coba dilihat kalender akademik di webnya Yudarta. Di Sister juga ada kayaknya. Alamatnya apa Pak? Namanya itu Yudarta ACID. .acid. Nggih. Nah, itu diklik di pencarian kalender akademik. Sekedar
29 Maret Bu. Sampai 29 Maret. Ah, itu ketemu ya. 29 Maret itu baru libur. Oh, baru libur. Terus Baru masuk libur lagi masuk ya. lagi tanggal 10 April. Masuk lagi 10 April. bukan 22. Berarti 20 April mungkin. Dalam 20 April. Buatan tanggal 10 Pak. Rasanya. Itu Oh. masuk. Oh, ini kemasuk ya. Akhir liburan. Akhirnya berarti masuknya tanggal 10 gitu ya. Masuknya tanggal 11. Oh, masuknya tanggal 11. Jumat. Baik, untuk bulan depan berarti masuknya kan tanggal 11. Tapi biasanya kan wonten momen-momen niki ya Pak nggih. Nggih. Halal bihalal. Halal bihalal dan lain. Kira-kira soalnya ini kan teman-teman lintas program studi ya. Kalau nggak kita jadwalkan itu takutnya kan yang ini bisa, ini nggak bisa, ini bisa, ini nggak. Kita pinginnya setiap ada kegiatan pembinaan teman-teman bisa hadir semua. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu kira-kira yang waktu kuliahnya kosong minim itu di hari apa biasanya? Jumat ya. Kalau Sabtu kita ya nggak bisa. Ya Mbak Regina ya, Mbak Dina sama Mbak Devita. Jadi berarti kita jadwalkan, kita sepakati gitu ya teman-teman ya. Berarti kegiatan pembinaan setiap hari Jumat. Kira-kira ada yang nggak bisa? Kenapa? Jam 8 sampai jam 4 siang, 4 sore. Oh. Hari Jumat. Kalau hari Kamis, kira-kira gimana? Makul pagi. Kalau kita siang, pagi sampai sore. Hari Rabu, pagi sampai siang. Berarti Rabu sore bisa ya? Maksudnya jam 1 ke atas bisa ya? Rabu siang bisa. Makul juga. Hari Selasa. Selasa nggak bisa yang informatika. Hari Senin. Tambah padat itu Senin. Senin padat. Kayaknya Jumat itu ya yang agak slow ya. Kalau dari informatika ada kuliah hari Jumat. Slow ya. Kalau dari ekonomi syariah kosong ya. Terus kalau dari psikologi, oh Pak ya, administrasi publik kosong, psikologi kosong. Psikologi ada. Tapi biasanya ada jam kosnya kan ya. Oh kalau pagi bisa gitu Mas, berarti pagi. Pagi aja. Ketemu ya. Iya kan? Ya kan? Berarti pagi ya. Ya di reschedule jam berapa berarti misalnya pagi. Oh bisa. Berarti kita tetapkan ya pembinaan agen statistik nanti setiap hari Jumat jam berapa kita sepakati. Kita pinginnya ketika pembinaan itu on time. Apalagi Jumat itu kan berbenturan sama Jumatan. Jadi jam 11 itu sudah harus selesai kegiatannya. Kita sepakati jam berapa pembinaan? Jam 9? Jam 9. Jam 9 ya? On time ya? Kenapa? ACC. Iya, ada yang keberatan enggak jam 9? Enggak ada. Artinya kalau enggak ada tepat waktu ya hadirnya ya. Kalau undangan jam 9 ya datangnya jangan jam 10. Gitu ya. Supaya kita sama-sama enak, lebih efektif nanti waktunya. Kan hari Jumat juga Jumatan ya. Berarti kita agendakan insya Allah nanti sehabis Lebaran di hari Jumat. Mungkin kalau enggak tanggal 18 ini mungkin ya. Kurang lebih tanggal 18 ya. Kalau tanggal 11 pas hari pertama kuliah ya. Kan Jumat nggak ada kuliah, berarti nggak kuliah ya. Yang ada yang mondok nggak yang sekarang ini? Yang mondok coba. Ada berapa orang yang mondok? 1, 2, 3, 4. Oh ya 4 orang ya yang mondok ya. Kalau mondok liburnya sampai kapan Mbak Risma? Libur Lebaran?
Oh, sampai tanggal 12. Oh, berarti nggak bisa tanggal 11. Ya udah, kita sepakati tanggal 18 nggih. Nanti tanggal 18 April insya Allah kita ada pembinaan agen di pukul 9 gitu ya. Nanti informasi lebih lanjut disampaikan di grup WA. Mungkin itu ada tambahan lagi Mbak Regina? Sudah, Mbak Devita, Mbak Dina? Sudah. Baik, karena sudah selesai semua materi yang disampaikan dan sudah terbentuk juga pengurus yang baru, alhamdulillah. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini agen statistik, maksud saya pojok statistik Universitas Yudharta semakin berkibar. Amin. Gitu ya, semakin bersemangat lagi menorehkan prestasi-prestasi yang gemilang. Baik, sampai kita di penghujung acara, kami dari tim Pojok Statistik BPS Kabupaten Pasuruan, saya, ada Mbak Dina, Mbak Devita, Mbak Regina, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berinteraksi di hari ini ada salah-salah kata maupun sikap. Kami mohon maaf dan selamat menjalankan tugas menjadi agen statistik di tahun 2025. Semoga teman-teman bisa bersinergi, berkarya dan berprestasi bersama dengan kami di BPS Kabupaten Pasuruan maupun atas nama kampus ya Universitas Yudharta Pasuruan. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali nanti sehabis Lebaran di tanggal 18 April 2025. Monggo sehabis ini teman-teman dari tim divisi media sosial tadi kan 4 orang untuk dibagi tugas foto satu-satu nanti dikoordinir sama Mas Taufik nanti untuk bisa diupload di media sosial. Media sosialnya nanti akan di briefing sama Mbak Regina ya secara private mungkin ke Mas Taufik untuk nantinya mulai hari ini. Mas Taufik info media tadi Mas Taufik ini ya, betul ya. Yang untuk media sosial. Ya, nanti Mas Taufik nanti di briefing sama Mbak Regina karena kemarin yang buatkan akun Pojok Statistik Yudharta itu Mbak Regina. Jadi selama ini masih dihandle sama Mbak Regina, nanti untuk diserah terimakan di Mas Taufik. Mohon karena kita media sosial itu kan rawan dengan hacker ya. Pengalaman yang kemarin kan kena retas. Jadi untuk pemegang akun kami harap cukup dipasrahkan ke Mas Taufik. Nanti teman-teman agen statistik ketika ada konten nanti atas pengawasan Mas Taufik. Jadi nanti yang megang dari Mas Taufik sama dari kami pihak BPS gitu ya. Mulai hari ini bisa disemarakkan media sosialnya ya, diupload ke pengurusan yang baru, nanti bisa nyontoh itu pojok statistik yang lain gitu ya. Nanti pose terbaik teman-teman untuk bisa diupload di media sosial gitu ya hari ini. Nggih, matur nuwun semua teman-teman atas kehadirannya. Hati-hati di jalan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.